Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Endaleni, NIM 210421190, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Pengantar Ilmu Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Ii Permana STMT dengan materi konsep birokrasi dan birokrasi yang ada di Indonesia. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian birokrasi sendiri. Birokrasi adalah satu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang yang berada di tingkat bawah daripada yang tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang bersifat administratif maupun militer. Dengan mengutip pendapat Desmond Steinmark, mengemukakan bahwa birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk pelaksanaan berbagai tugas yang bersifat spesialis, dilaksanakan dalam sistem administrasi yang khususnya oleh aparatur pemerintahan. Pengertian birokrasi pemerintahan sendiri dalam mata kuliah ini adalah suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dari sub-substruktur yang memiliki hubungan satu dengan yang lain, yang memiliki fungsi, peran, dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan dalam rangka mencapai suatu visi, misi, tujuan, dan program yang telah ditetapkan. Terminologi birokrasi, pertama birokrasi sebagai organisasi yang rasional, kedua birokrasi sebagai ketidakefisienan organisasi, ketiga birokrasi sebagai pemerintahan oleh para pejabat, keempat birokrasi sebagai administratif negara, yang kelima birokrasi sebagai administrasi oleh para pejabat, yang keenam birokrasi sebagai organisasi yang memiliki ciri tertentu, yang terakhir adalah birokrasi sebagai salah satu ciri masyarakat yang modern. Adapun tugas dari birokrasi adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas, aparatur, dan pengawasan. Fungsi dari birokrasi sendiri yang pertama penyampaian perumusan kebijakan di bidang formasi birokrasi, akuntabilitas, aparatur, dan pengawasan. Yang kedua, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang formasi birokrasi. Yang ketiga, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang akuntabilitas aparatur. Yang keempat, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sistem pengawasan. Yang kelima, yaitu penerapan kebijakan aparatur sipil dan negara dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Keenam, pemantauan analisis dan evaluasi. Yang ketujuh, pemantauan analisis dan evaluasi dalam pelaporan di sistem bidang pengawasan dan penerapan. Yang kedelapan, pelaksanaan administrasi deputi bidang reformasi. Berikutnya adalah birokrasi, akuntabilitas, aparatur, dan pengawasan. Dan terakhir, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri, penyalahgunaan aparatur negara, dan reformasi birokrasi. Karakteristik tipe ideal birokrasi sendiri adalah otoritas hierarki, komunitas dinas yang jelas, pembagian kerja atas dasar spesialisasi, prosedur kerja yang jelas, kualifikasi pegawai berdasarkan dokumen administrasi, pemisahan antara biro dan administrasi, jam kerja yang penuh, rahasia jabatan, dan netralitas. Manfaat birokrasi adalah mensistematiskan, mempermudah, mempercepat, dan mendukung, mengefektifkan, dan mengefisienkan pencapaian tujuan-tujuan pemerintah, memudahkan masyarakat dan pihak yang berkepentingan untuk memperoleh layanan dan perlindungan, menjamin keberlangsungan sistem pemerintahan dan politik suatu negara. Sejarah birokrasi Indonesia sendiri, yang pertama ada masa kerajaan, masa penjajahan, dan masa kemerdekaan. Penampilan dan sosok birokrasi di Indonesia adalah pre-Neolithic birokrasi. Yang pertama, patronase di lingkungan elit. Kedua, simbiosa pengusaha dan pengusaha. Yang ketiga, abelensi hubungan pusat daerah. Sentralisasi yang amat kuat, nilai keseragaman dan struktur birokrasi. Kesulitan menyusun uraian dan tugas analisis jabatan. Sekianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.